orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan pasti akan mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ini kelimpahan. Apakah mengampuni perlu dibayar? Perlu bayar enggak? Tapi Anda seperti wanita tadi, Anda datang sama Tuhan dengan ribuan masa lalu, dan Anda bertemu Tuhan. Tuhan bebaskan Anda. Anda pergi dengan kebahagiaan sejati. Maka kebahagiaan itu telah Anda pancarkan juga bagi orang lain. Anda dan saya tidak pantas menerima kepahitan, kesakitan, kekecewaan, amarah, dengki, emosi. Kita nggak pantas akan mengalami. Kita nggak pantas akan mengalami. Karena Yesus datang berikan kita kelimpahan. Limpahnya itu, saudara. Limpahnya itu nggak ada di orang dunia yang lain. Makanya kita katakan begini, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apalah budinya orang dunia juga melakukan hal yang sama. Benar nggak? Kalau Anda baik sama orang, orang juga baik sama Anda, pasti kan? Tapi yang hebatnya, Mahatma Gandhi bilang, tokoh India yang terkenal itu, tokoh bijak itu, Alkitab orang Kristen ini mengajarkan kasih yang gak pernah saya temui di semua kitab manapun, agama manapun. Karena dibilang Yesus yang mengajarkan. Kalau saudara duduk di sini dan merayakan Natal, satu, limpahlah dengan roh pengampunan. Katakan amin. Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan percayalah, tentunya pembalasan itu adalah hak Allah. Kalau engkau sudah mengampuni, Allah yang akhirnya bertindak selanjutnya. Karena Tuhan melihat hati. Sampai berapa kali coba saya bayangkan ya, murid-murid Tuhan kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah dan baik-baik. Saya bicara tentang kelimpahan. Jangan biarkan pencuri-pencuri apa yang Anda harus bahagia di situ. Haleluya. Murid-murid yang menerima Yesus sampai berapa kali dan mengampuni. Tuhan berkata 7 kali 70. Coba matematika sebentar. Yang pintar-pintar matematika coba hitung. 7 kali 70 berapa? 409. Thank you. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Ya, thank you. Terima kasih. Bayangkan, waktu tahun yang harinya hanya 365, kita limpah harusnya bicara kasih, bicara mengampuni 490. Kan kalinya Anda nggak tambahin jumlahnya berapa terserah. Tapi coba lihat, Tuhan itu mengajarkan kita tidak boleh anak Tuhan tinggal dalam kepahitan. Karena kepahitan bisa membuat Anda sakit penyakit banyak-banyak. Karena kebencian bisa membuat Anda sakit penyakit banyak-banyak. Ini kelimpahan yang banyak orang Kristen tidak terima. Padahal Tuhan berkata, aku datang bukan kelimpahan. Jadi kamu sudah mengampuni Tuhan, sudah jadi sekarang lagi yang luar biasa. Saya jamin, coba istri-istri satu hari ini aja, udah bilang terima kasih buat suaminya belum? Malah yang jawab suaminya belum. Tapi ini survei yang ketiga, survei saudara. Ya, kalau saya punya sekolah membangun karakter keluarga, banyak keluarga yang saya tuliskan. Ya, dan saya ini kan kata-kata yang sederhana ya. Terima kasih. Kalau kita kembali ke Alkitab, thankful itu adalah ucapan syukur. Kalau Anda dan saya setiap hari hidupnya mengucap syukur dan bukan mengeluh, ya kan? Apakah datang penyakit? Gak ada penyakit karena kita bersyukur. Tapi kalau mengeluh
Ya, makasih sayang. Udah jadi suami yang baik. Saya percaya tidak akan ada pertengkaran dalam rumah tangga. Ini istri dan suami benar-benar berdekatan atau udah jauh biasanya? Berdekatan. Coba suaminya bilang sama istri dulu, terima kasih sayang. Ini jangan saya kasih nih. Ayo pak, praktek. Sama tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kita semangat. Coba bapak bilang terima kasih buat istrinya dulu pak. Hal-hal kecil, tapi biarlah Natal ini mulai dari your home, dari rumahmu. Kata-kata yang sederhana, suami istri bilang terima kasih kepada pasangannya. Saya percaya membuat sembuh keluarga saudara. Amin. Coba kalau ibu-ibu Anda punya tugas masak buat anak-anak, benar kan? Tapi coba ajar anak-anak, bilang terima kasih mama udah masak. Kalau dari diri saudara ajarin dia dengan terima kasih, itu anak-anak mau menghormati saudara dan dia